Selamat jumpa dalam OKP Channel, Orang Kampung Punya Channel. Berisikan pengalaman harian yang nampaknya sederhana, tetapi bermakna untuk hidup. Dalam setiap minggu, terutama pada setiap hari Sabtu siang, akan diupload video-video baru. Dan oleh karena itu, silakan tunggu dan saksikan. Ingat, setiap hari Sabtu siang. Kita lanjut. Pada kesempatan ini, saya akan bercerita sedikit tentang budaya atau tradisi adat kami sehubungan dengan perang dan perdamaian. Waktu saya masih kanak-kanak pada akhir tahun 1960-an hingga awal tahun 1970-an, mungkin ada yang belum lahir, sempat berjumpa dengan satu dua moyang yang masih hidup. Moyang itu artinya orang tua-tua dulu. Dan mereka memberikan banyak sekali nasihat adat kepada saya. Termasuk juga cerita heroik mereka tentang bagaimana mereka perang suku. Dari semua cerita itu hanya ada satu yang menarik bagi saya, yaitu tentang bagaimana mereka mengusahakan perdamaian. Caranya ialah memberikan anak, entah itu anak laki atau anak perempuan. Setiap suku di Papua bagian selatan, yang belum tahu Papua bagian selatan itu Merauke dan sekitarnya, yaitu termasuk Kabupaten Mapi, Bovendigul, dan juga Kabupaten Asmat. Ya, saya sendiri dari Kabupaten Bovendigul. Pada prinsipnya perilaku budaya untuk mengusahakan perdamaian itu sama, hanya bentuknya yang mungkin sedikit membedakan satu dengan yang lainnya. Contoh seperti pada suku Sawi yang dicatat dengan baik oleh Bapak Pendeta Don Richardson, seorang pendeta dari Kanada yang pada tahun 1955 hingga awal tahun 1960-an tinggal bersama dengan suku Sawi. Suku Sawi ini posisinya di belakang Primapun. Bapak Pendeta Don Richardson ini mencatat bahwa mereka memang suka berperang antar suku, tetapi ada hal menarik ialah mereka juga mengusahakan perdamaian dengan memberikan anak laki-laki sebagai anak perdamaian. Bapak Pendeta telah mengabadikan dalam bentuk buku yang berjudul Anak Perdamaian. Saya sudah membaca buku itu pada tahun 1988 ya, sekitar 33 tahun lalu. Agak lama, mungkin agak lupa-lupa, tetapi masih ingat prinsipnya ialah bahwa mereka juga mengusahakan perdamaian dengan memberikan anak laki-laki sebagai anak perdamaian. Tetapi mengenai hal ini nanti kita akan cerita mungkin pada kesempatan yang lain. Yang sekarang akan saya ceritakan adalah mengenai anak perempuan. Pada prinsipnya sama, anak perempuan juga berhubungan dengan perdamaian tetapi dengan cara membangun kekeluargaan. Misalnya, suku A bertikai dengan suku B, maka suku A berinisiatif memberikan anak perempuan kepada suku B. Mereka memelihara anak itu sampai besar, membangun keluarga, dan menciptakan keturunan di sana. Dan dengan demikian, orang-orang dari suku A juga ada di sana. Jadi ada jalinan kekeluargaan, dengan sendirinya menimbulkan perdamaian di antara mereka. Luar biasa menarik. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kalau begitu pada saat ini ya orang boleh menikah antar suku, ya itu tidak maksud demikian. Ya, saya tidak bermaksud demikian karena pasti setiap suku juga memiliki tradisi suci, tradisi yang luar biasa untuk bagaimana menciptakan perdamaian di antara mereka. Tetapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa pada saat ini sudah banyak orang yang menikah antar suku. Suku ini nikah dengan suku itu nikah dengan suku sana. Itu juga banyak sekali pada zaman sekarang. Ya, jadi maksud saya kenapa kita tidak memanfaatkan relasi kekeluargaan ini untuk menciptakan damai sejahtera di antara kita. Saya hanya bercerita, mau terima, menarik atau tidak itu terserah, ya. Kalau tidak diterima, buang saja ya. Anak-anak muda sekarang mengatakan di skip aja. Terima kasih.